Hai, ketemu lagi dengan Journey. Kali ini kita mau ngajak kalian camping di alam bersama Journey. Kita mau camping di salah satu gunung yang ada di Bandung. Gunung ini berada di Banjaran, tidak lain dan tidak bukan adalah Gunung Puntang. Untuk jarak dari kota Bandung ke Gunung Puntang ini sekitar 1,5 jam ya, pakai kendaraan pribadi. Nah, ini kita udah mau nyampe, simak videonya sampai akhir ya. Oke, aku sekarang udah nyampe ke gerbang pintu utama tempat pembelian tiketnya. Untuk harga tiket camping adalah 35.000 per orang, ditambah tiket parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp8.000. Kalau kalian nggak mau camping, di sini juga ada beberapa tempat wisata yang bisa kalian kunjungi, yaitu ada Sungai Cigereh. Untuk harga tiket non-camping itu sebesar Rp25.000 ya. Harga tiket Rp35.000 ini belum termasuk peralatan camping ya. Jadi kalian harus bawa perlengkapan lengkap untuk camping dari rumah. Oke, setelah selesai pembelian tiket, kita akan diberikan kertas berisi barcode untuk di-scan untuk masuk ke tempat wisatanya. Oke, kita bahas dulu ya mengenai Gunung Puntang ini. Gunung Puntang adalah gunung yang berada di Desa Puntang, Banjaran, Kabupaten Bandung. Gunung ini memiliki ketinggian 2.224 meter di atas permukaan laut. Tapi untuk lahan campingnya itu berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Puntang ini banyak juga loh tempat wisatanya. Selain bisa camping, kita juga bisa main di sungai yang sangat jernih airnya, yaitu Sungai Cigereh. Ada juga tempat bersejarah, yaitu gedung radio bekas penjajahan. Tempat parkir yang disediakan di sini juga sangat luas ya. Tapi buat kalian yang camping di sini, helmnya harus dibawa ya, takut hilang. Nah, dari parkiran kita jalan sedikit, kita langsung ketemu dengan Sungai Cigereh dengan air yang sangat jernih. Sungai ini mengalir dari puncak Gunung Puntang sampai ke bawah dengan dihiasi batu-batuan yang indah di sepanjang sungainya. Dari siang sampai sore hari, biasanya sungai ini penuh dengan wisatawan yang sedang bermain air. Tuh kalian denger deh suara airnya benar-benar menenangkan banget. Oke, sekarang ikut aku untuk lihat lahan camping groundnya ya. Lahan camping yang disediakan di Gunung Puntang ini lumayan luas juga. Untuk kontur tanah, tempat campingnya sudah rata ya. Dan kalian bebas milih lahan camping mana yang ingin kalian pakai. Disesuaikan dengan jumlah tenda yang akan kalian pasang dan yang menurut kalian enak untuk dijadikan lahan camping. Ini kalian denger deh suara-suara alam di Gunung Puntang ini. Perpaduan suara burung, suara binatang, dan juga dedaunan yang begitu enak didengar. Nah, aku sampai ke sini sekitar jam 4 sore, jadi udah lumayan banyak yang sudah pasang tenda di sini. Oke, aku mau ngajak kalian untuk tur lahan camping di sini ya. Nah, ini adalah salah satu rute menuju camping ground. Rute menuju camping ground ini rata-rata sih berbatu dan juga jalannya lumayan sempit. Dan pastinya jalannya menanjak dan menurun ya. Ya lumayan keringetan sih, apalagi sambil bawa-bawa barang peralatan camping. Nah, untuk toiletnya juga sudah disediakan, tapi tidak terlalu banyak. Untuk WC ada di area parkiran, ada di area lahan camping ground, dan juga ada di daerah parkiran atas. Nah, untuk lahan camping ground ini adalah lahan yang ada di tengah hutan ya. Jadi di sekelilingnya banyak banget pohon-pohon. Nah, setelah kita mencari-cari lahan camping yang enak, kita dapat lahan camping di atas tebing tepat di pinggir sungai. Nah, sekarang kita mulai untuk bongkar-bongkar barang dan juga pasang-pasang tenda. Ternyata pasang tenda itu lumayan capek juga ya, kita hampir 1 jam loh pasang tenda dan juga pasang peralatan yang kita bawa. Nah, setelah 1 jam kita berhasil pasang hemok, ada tenda warna biru ini, ada juga tenda warna hijau dan juga tenda warna marun. Kita pasang 3 tenda untuk 6 orang. Nah, ini aku tunjukin view di sekitar lahan camping ya.
Karena aku pilih lahan camping di tebing di dekat pinggir sungai, jadi sepanjang hari itu terdengar suara sungai yang begitu menyegarkan. Pada siang dan sore hari, suasana sungainya juga lumayan rame karena bener-bener air sungainya itu nyegerin dan enak banget buat main air. Oke guys, ini adalah suasana malam hari. Kita nyalain api unggun di sini. Untuk kayu bakarnya, kita ambil dari pepohonan dan ranting-ranting yang sudah tidak terpakai. Nah, tips camping kalau ke sini jangan lupa bawa lampu untuk di luar tenda ya. Karena di sini bener-bener nggak ada listrik sama sekali. Nah, ini kita masak suki-sukian, kita bawa perlengkapan dan juga bahan makanannya dari rumah. Oh ya guys, di sini juga nggak ada sinyal sama sekali ya. Jadi di sini kita bisa benar-benar ngobrol, saling bercanda, dan menikmati suasana bersama bareng keluarga ataupun bareng teman-teman. Untuk suhu di Gunung Puntang ini sampai jam 10 malam itu belum terlalu terasa dingin ya. Tapi kalau udah lebih dari jam 10 malam, suasananya jadi benar-benar dingin. Jadi harus pakai double jacket, pakai sarung tangan, pakai kupluk, atau pakai perlengkapan yang menurut kalian bisa menghangatkan badan. Nah, di sini juga boleh bawa speaker Bluetooth ya. Jadi kita bisa muter musik sambil menikmati suasana malam hari. Pas camping di sini, persediaan makan yang kita bawa itu lumayan banyak. Ada barbeque sapi, lalu ada kentang, ada pop mie, ada minuman hangat, dan lain sebagainya. Kalian bebas bawa makanan apa aja, kecuali minuman yang beralkohol ya. Dan tentunya harus tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Selamat pagi semua, ini adalah suasana pagi hari di Gunung Puntang. Bangun tidur udah disambut dengan suara gemericik air yang begitu menyegarkan. Asli deh, suasananya enak banget. Suhu pagi hari di Gunung Puntang ini juga lumayan dingin loh. Mungkin bisa mencapai 13-14 derajat Celcius. Oh iya guys, seperti yang kalian tahu, di kota besar seperti Bandung ini sekarang sulit banget menemukan sungai yang bersih. Untuk menemukan sungai yang bersih, kita harus pergi ke tempat-tempat wisata alam yang sungainya relatif belum terpolusi sampah. Salah satunya adalah Sungai Cigere ini. Sungai Cigere merupakan sungai yang airnya benar-benar bersih. Selama camping di sini, aku ngambil air untuk minum dan juga untuk masak dari sini loh. Nih, aku kasih tunjuk air yang aku masukin ke dalam botol aqua. Bener-bener kelihatan jernih banget, nggak ada sampah, nggak ada tanah. Mau diminum langsung juga enak banget loh airnya, seger. Sungai Cigere airnya mengalir dari arah tenggara menuju barat laut. Sungai ini bersatu dengan Sungai Cisangko yang mengalir di kawasan Banjaran dan bermuara di Sungai Citarum. Sungainya juga nggak terlalu dalam loh, jadi wisatawan bebas mandi dan bermain di sini. Untuk bentuk sungainya itu berkelok-kelok dan berundak-undak berbentuk jeram bertingkat. Nah guys, di pagi hari ini karena cuacanya lumayan dingin, jadi kita memutuskan untuk membuat api unggun lagi ya. Kita buat api unggun sambil membuat sarapan berupa nasi dan telur omelet, ditambah dengan minum-minuman hangat yang kita bawa dari rumah. Menikmati suasana pagi hari di Gunung Puntang sambil ngopi dan nyemil cantik membuat otak kita semakin refresh. Gimana suasananya, asik banget kan?
Nah, sekarang aku mau ngajak kamu untuk pergi ke Burg Negara Puntang. Nah, ini adalah gerbang pintu masuknya. Untuk pembayaran tiketnya sebesar 10.000 per orang. Ini merupakan tempat wisata yang berada di kawasan camping ground Gunung Puntang. Di dalamnya terdapat bekas bangunan radio di masa Belanda dan pemandangan Gunung Puntang yang terlihat lebih jelas dan lebih indah. Tuh dari jauh aja udah kelihatan kan hamparan pegunungan Puntang dan juga dihiasi dengan pepohonan yang hijau. Aku ceritain sedikit sejarah ya tentang tempat ini. Di tahun 1923 di tempat ini berdiri sebuah gedung yang disebut Stasiun Radio Malabar. Stasiun Radio Malabar ini digunakan oleh pemerintah Belanda untuk berkomunikasi dengan negara Belanda. Stasiun radio ini merupakan stasiun terbesar yang ada di dunia loh pada saat itu. Stasiun ini mampu memancarkan frekuensi lebih dari 12.000 km yang bisa menghubungkan antara Indonesia dan juga Belanda. Tapi pada tahun 1942 ada kabar bahwa tentara Jepang akan masuk ke Indonesia. Makanya para pegawai dan pemerintah di sana menghancurkan stasiun radio ini dengan cara memakai dinamit. Dan sekarang hanya tersisa puing-puing saja yang dijadikan sebagai tempat wisata dan tempat bersejarah yang wajib dikunjungi. Nah, jangan khawatir kalau kalian lapar atau pengen nongkrong, di sini juga ada kafenya loh. Namanya Burg Cafe Puntang. Makanannya juga recommended dan enak-enak. Suasananya juga asik banget, kita bisa ngopi sambil menikmati suasana alam di Gunung Puntang sambil melihat sisa puing-puing stasiun radio. Kalian juga bisa foto-foto di sini, estetik banget loh. Nah, ini adalah papan informasi yang memuat sejarah stasiun Radio Malabar. Dari mulai tahun pendirian sampai dengan penghancuran, kalian bisa baca di sini ya. Gimana, seru banget kan wisata kali ini? Kalian bisa camping, main di sungai, lalu kalian bisa juga belajar sejarah di stasiun radio Malabar ini, dan bisa nongkrong di kafenya yang estetik. Nah, semoga video review kali ini bermanfaat ya buat kalian dan menjadi rekomendasi untuk wisata alam bareng keluarga ataupun bareng teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih yang udah support. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!